Perayaan Natal tahun 2024 Rabu 25 Desember 2024, umat Katolik di gereja tertua di Provinsi Bengkulu, yaitu Gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, berlangsung khidmat dan juga lancar. Romo Gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, Florentino Suryanto SCJ, mengatakan tema yang diusung yaitu Sehati Sejiwa Berjalan Menuju Bethlehem. Dengan tema tersebut, umat juga diajak untuk berani membuka hati untuk bersama-sama menuju ke Bethlehem sehingga penuh pengampunan membawa damai dan penuh sukacita. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Bengkulu, Beta Misutra. Baik Beta, silakan untuk laporannya. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunbengkulu.com. Jadi saat ini kita sedang berada di kawasan Gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu yang merupakan gereja Katolik yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, Tribuners. Dan dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa suasana untuk pelaksanaan ibadah Natal sendiri di gereja ini sudah berlangsung cukup baik pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini, Tribuners. Dimana untuk ibadah sendiri itu pada hari ini terdapat ataupun terbagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama itu sendiri tadi berlangsung kurang lebih sekitar pukul 7 pagi sampai dengan kurang lebih sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Dan untuk sesi kedua hari ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi dan kemungkinan nanti akan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan pengamanan sini sendiri itu sudah cukup baik, Tribuners, di mana tadi dari tim Gegana dari Brimopolda Bengkulu itu sudah tiba di lokasi untuk melokalisir gereja sebelum pelaksanaan ibadah dan dipastikan aman. Dan di sini juga sudah berjaga dari pihak kepolisian Polresta Bengkulu, kemudian juga ada dari pihak Polsek Teluk Segara dan juga aparat TNI juga sudah berjaga di lokasi untuk memastikan keadaan ataupun pelaksanaan ibadah di gereja ini berjalan dengan lancar, Tribuners. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Tribuners bahwa pada hari ini ada kurang lebih sekitar 4.000 jemaah yang beribadah di gereja ini. Dan hari ini sendiri seperti yang saya sampaikan tadi terbagi atas dua sesi. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, Tribuners, bahwa memang gereja ini sendiri merupakan gereja tertua di Bengkulu yang memang dibangun dulunya di tahun 1929 pada saat masa penjajahan. Dimana untuk awalnya sendiri sebenarnya gereja ini sendiri tidak berdiri di lokasi ini, namun berdiri di kawasan Pasar Melintang dan didirikan pertama kali pada tahun 1926 dan kemudian baru berpindah ke lokasi ini pada kurang lebih pada tahun 1929. Jadi artinya untuk gereja ini sendiri pada saat ini umurnya sudah mencapai hampir 1 abad atau kurang lebih sekitar 98 tahun nih, Tribuners. Dan gereja ini dulunya itu dibangun bukan hanya untuk tempat peribadatan saja, namun sekaligus ada tempat pendidikan dan juga kesehatan warga, Tribuners. Dimana meski sudah ada penambahan gedung di lokasi ini semenjak tahun 1983, jadi di sini ada beberapa gedung nih, Tribuners, di gereja ini sendiri. Itu gereja yang di tengah itu merupakan bangunan tertuanya yang tadi saya sampaikan berusia kurang lebih 98 tahun. Sedangkan bangunan yang baru yang ada di belakang saya ini itu baru dibangun kurang lebih sekitar tahun 1983 dan direhab kembali kemarin pada tahun 2019 nih, Tribuners. Dan untuk kapasitasnya sendiri, gereja ini sendiri seperti yang kami ketahimpun itu awalnya hanya berkapasitas kurang lebih sekitar 300 umat saja, dan sampai saat ini itu bisa menampung sekitar hampir 2.000 jemaat nih, Tribuners. Mungkin demikian dulu informasi yang kami dapat sampaikan dari Bengkulu terkait dengan pantauan Natal yang ada di wilayah Kota Bengkulu nih, Tribuners. Mungkin kembali ke studio. Sebenarnya ini adalah tempat ibadah kedua ya, yang bangunan ini. Bangunan pertama, tempat ibadah pertama tahun 26, yang ini adalah tahun 29. Dan ini dipakai sampai 1983 baru bangun gereja yang sebelah itu. Itu sejarah berdirinya seperti apa, Pak? Yang mendirikan ini kan para misionaris. Kalau bangunan ini sudah para misionaris dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus dari Belanda, atau sering disingkat SCJ. Nah, persis seperti di belakang nama saya itu. Keuskupan Agung Palembang sesuai dengan temanya Sehati Sejiwa Berjalan Menuju ke Bethlehem. Maka diajak untuk berani membuka hati supaya bisa berjalan bersama sehati sejiwa untuk ke Bethlehem. Ke Bethlehem itu bertemu siapa? Bersemu dengan Tuhan yang hadir.
Artinya ini adalah metafor, sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang hadir, kita mempunyai cara hidup baru, yakni hidup dalam kasih, penuh pengampunan, membawa damai, membawa sukacita, membawa persaudaraan, lintas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.